nggak ada hak dari orang tua menekan anaknya agar jadi ini jadi itu. Yang diwajibkan oleh Tuhan kepada orang tua adalah mendidik, bukan memaksa anak-anak ini menjadi anak yang baik. Ya. Urusan anak ini jadi anak baik atau tidak anak baik itu bukan urusan kita. Jadi mengasuh itu sebetulnya kan bagaimana seorang orang tua itu menjaga fitrah anak, bukan memberikan fitrah anak, bukan menjaga fitrahnya agar tetap fitrahnya itu baik. Fitrah itu bukan kesucian. Saya lebih baik miskin dan itu pilihan saya dibandingkan kemudian menjalankan hidup ini dipaksa oleh bapak dan saya akan mengutuk bapak seumur hidup. Dan akhirnya bapaknya terenyuh ya dan akhirnya membolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, teman-teman Jejakpedia. Hari ini kita kedatangan narasumber spesial. Uh, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Beliau adalah Bapak Rizky Tajudin uh, yang akan mengisi podcast kita pada kali ini. Boleh disapa dulu Bapak untuk teman-teman kita Jejakpedia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Jejakpedia, mudah-mudahan waktu pendek ini kita bisa sharing ya dan dapat ilmu yang bisa kita bagi nanti buat teman-teman yang nonton podcast ini. Ya. Teman-teman Jejakpedia, Bapak Rizky Tajudin sekarang adalah konsultan pendidikan atau penggiat keayahan, parenting trainer, angel innovation. Beliau juga pernah menjabat sebagai kepala SDU Iqra ya Pak? Betul. Awal-awal ya. Setelah menjabat sebagai kepala SDU Iqra, sekarang beliau sudah menetap di Palangkaraya ya Pak? Ya. Sebagai apa Pak? Saya sekarang Direktur Sekolah Sahabat Alam Palangkaraya, terus pimpinan cabang Dompet Duafa di Kalteng, dan sekarang ngelola lembaga pelatihan untuk sekolah di Jawa Timur. Masya Allah ya teman-teman semua. Nah buat teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas tentang ilmu parenting. Parenting itu sebenarnya apa sih Pak? Ya, kan dari kata parent ya. Ya. Parent artinya orang tua. Artinya kalau ditambahin ing itu kan jadi sebuah kata benda ya. Ya. Atau kata sifat dan sebagainya lah. Jadi sebetulnya kurang lebih bagaimana menjadi orang tua. Gitu ya. Karena mungkin ini di akhir 90-an itu mulai marak ya di Indonesia. Mulai ada muncul di Indonesia dan di sekolah-sekolah untuk ngasih bekal ke orang tua bagaimana menjadi orang tua. Karena selama ini kan orang tua kita, kakek kita dulu mengasuh ayah kita atau mengasuh kita tanpa ilmu. Ya benar. Jadi mereka mengasuh seperti bagaimana mereka diasuh, gitu ya. Jadi keilmuannya nggak ada. Padahal kan kalau kita bicara di Islam, apa ini? Al-amal, ya. Semua amal kan landasannya harus ilmu. Iya. Kita mau sholat harus ada ilmunya. Iya. Meskipun taklid ya. Iya. Kan nggak mungkin nih kalau kita nggak taklid ya. Karena kan sudah disarikan sama para ulama. Jadi harus ada ilmunya, belajar, baca, ngeliat gitu. Nah, parenting itu kurang lebih gitu. Jadi gimana orang tua bisa jadi orang tua yang baik buat anak-anaknya. Bukan sekedar sambil jalan, tapi mereka apa namanya dapat ilmu lah ya. Yang sesuai. Ya, kurang lebih kayak gitu. Selanjutnya Pak, mungkin kan kalau dari teman-teman nih, ilmu parenting itu dipelajari ketika kita sudah menjadi orang tua atau sudah menikah atau bagaimana itu Pak? Kalau idealnya begini. Alif ya. Ya. Alif mau jadi tukang. Ya. Belajar dulu jadi tukang atau jadi tukang dulu baru belajar? Belajar dulu sih Pak. Belajar dulu ya. Mau jadi sopir? Belajar dulu jadi sopir atau nyupir dulu sambil belajar? Belajar dulu sih. Oke, jadi dokter?
Belajar dulu. belajar dulu jadi dokter atau jadi dokter dulu, belajar dulu kan. Ya. Jadi idealnya gimana? Ya idealnya sebelum kita menikah, kita belajar bagaimana mengasuh anak kita. Agar ketika nanti kita punya anak, kita udah punya ilmunya. Ya. Ya meskipun tetap belajar terus ya. Ya, ya. Sama seperti dokter, eh, apa namanya? Setelah lulus kuliah dia praktek, kan dia masih belajar lagi Iya. tuh, kursus singkat, training dan sebagainya gitu ya. Sama kayak kalau di Bluebird itu supir-supirnya itu berapa bulan sekali nanti ada training dari Bluebird gitu. Ya. Jadi mereka diperbarui itu keilmuannya. Nah, parenting gitu juga harusnya. Sebelum kita jadi orang tua, kita ya harusnya belajar dulu. Jangan sampai kemudian kita salah pola asuh ya pada anak-anak kita, atau gampangnya kalau malpraktek ya. Malpraktek artinya anak-anak itu tidak mendapatkan pengasuhan yang sesuai karena orang tuanya nggak tahu cara bagaimana mengasuh Anak. Jadi sebelum sebelum nikah itu, sebelum nikah, bahkan bukan sebelum punya anak, sebelum menikah kita harusnya Sudah belajar. mempelajari. Ya. Ya. Berarti cocoknya sebelum menikah ya, Pak? Harusnya sebelum menikah. Tapi Sebaiknya. Sebaiknya. Tapi harus kita keadaankan juga ya, Pak? Apa? Harus kita keadaankan juga bagaimana kita nanti ke depan. Maksudnya gimana tuh? Kan kita kalau sebelum menikah nih harus belajar itu dulu atau Ya, sebelum menikah. sebelum menikah? Sebelum menikah kita harus belajar menjadi seorang suami, Pemimpin. ya, dan kemudian menjadi seorang ayah. Harusnya. Harus. Idealnya begitu ya. Ideal. Selanjutnya, seberapa besarkah pengaruh pendidikan anak oleh orang tua di rumah dengan di sekolah? Pertama, kalau kita ngomongin di syariat Islam ya, Ya. penanggung jawab utama mengasuh itu siapa? Orang tua. Orang tua. Orang tua ada dua, bapak atau ibu? Ibu sih. Kalau untuk pendidikan lebih ke ibu ya. Kita ngomong syariat Islam nih. Oh, bapak. Bapak. Penanggung jawab utama itu bapak. Iya. Kenapa? Karena nanti di akhirat ditanya pertama itu bapak. Iya. Jadi kalau keluarganya berantakan, maka yang paling bertanggung jawab adalah bapak-bapak. Nah, artinya bapak harusnya belajar mengasuh, ya, belajar jadi suami, belajar mengasuh. Nah itu ada lagi ilmunya namanya fathering. Kalau parenting bagaimana jadi orang tua, kalau fathering bagaimana menjadi bapak. karena gini, ini kan teman-teman yang bikin podcast ini syariah semua ya lulusannya, kuliahnya ya, Ardis dan sebagainya. Jadi kalau kita ngelihat semua nabi itu dikisahkan mengasuh keluarganya, semua nabi, kecuali Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Musa dan Harun, yang nggak dia masuk keluarganya. Nah tapi semua nabi itu mengasuh keluarganya. Kisahnya Nabi Muhammad dengan Fatimah, Nabi Muhammad dengan Aisyah, dengan Khadijah. Ya, bagaimana Nabi Muhammad tuh bersedih ketika anaknya meninggal, sampai ada sahabat kan ada yang pernah nggak mau bersedih ya. Kemudian Rasul bilang, saya menangis ketika anak saya meninggal, kata Rasulullah. Ketika anak yang pertama ya Abdullah kalau nggak salah saya lupa. Nah, jadi artinya semua nabi itu mengasuh keluarganya. Bahkan ada nabi yang tidak ngurusin umat, yang dia urusin hanya anaknya. Siapa itu? Nabi siapa? Nabi siapa nih? Nabi di dalam Quran itu nggak ngurusin umat, yang diurusin cuma keluarganya aja. Nabi Ibrahim ngurusin umat dia. Tapi meskipun kuat sekali cerita Nabi Ibrahim itu tentang anaknya. Ya kan Nabi Ibrahim sampai bagaimana dia ya dan sebagainya gitu kan. Tapi ada yang nggak ada diceritain, hanya ngurusin anaknya aja. Nabi siapa? Nggak ada ngurusin umat ya, anaknya aja diceritain. Nabi siapa? Nabi Yakub kan? Nabi Yakub yang anaknya 12. Yusuf, Bunyamin. Coba aja dibuka di Quran itu. Kisahnya di Quran itu
Nabi Yakub itu hanya ngurusin 12 anaknya. Yang Nabi Yakub apa Nabi Ayub ya? Nabi Yakub ya, yang Ya. bapaknya Nabi Yusuf ya. Iya. Gimana Nabi Yakub itu apa namanya bersedih karena 10 anaknya ternyata dalam tanda kutip berkhianat, ya kan? Membuang adiknya, 2 orang adiknya ke sumur dan sebagainya. Kemudian bagaimana kemudian Nabi Yakub itu buta, kemudian mendapatkan kabar bahwa Yusuf ternyata masih hidup, Bunyamin masih hidup dan sebagainya. Kemudian bagaimana dialog Nabi Yakub menegur anak-anaknya dan seterusnya. Nah, artinya sebetulnya peran mengasuh, terutama bapak ya, itu peran kenabian. Jadi, nah sayangnya sekarang para bapak ini menganggap tadi itu jawabannya sama seperti Alif, mendidik kan ibu, Iya. gitu. Mendidik bapak yang bertanggung jawab. Gitu. Bapak yang harusnya menentukan visi-visi pengasuhan itu mau kemana. Itu harusnya bapak. Jadi kalau Alif buka sejarah itu, ya di Quran itu ada dialog antara Ibrahim dan Ismail, ya kan. Kemudian ada dialog antara Lukman dan anaknya. Iya. Kemudian ada dialog antara Yakub dan anak-anaknya. Gitu. Dan ada dialog antara Maryam dengan Isa. Dan itu cuma 2 ayat. Tapi 14 ayat lainnya Tentang dialog ayah antara ayah dan bapak. Ayah ayah dan dan anak. anaknya. Dan itu semuanya pada usia balik, remaja. Gitu. Jadi bapak ini penanggung jawab utama dan di Quran itu ditegesin. Gitu ya. Dan nanti kalau kita di akhirat, maka kita yang bertanggung jawab pada anak kita. Ada kisah juga nih, suatu hari Umar bin Khattab itu didatengin seorang bapak. Ya. Dan bapak itu bilang bahwa anaknya kemudian bilang gini ke Umar bin Khattab, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, anakku ini durhaka sama diriku. Nah kemudian Umar bin Khattab menasehati anak itu. Baru nasihatin, kemudian anak ini bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, apa hak anak dari ayahnya? Kemudian Amirul Mukminin menjawab, pertama, mencarikan ibu yang baik, kedua, memberi nama yang baik ketika mengajarkan Al-Quran. Kemudian anak ini menjawab, ibuku seorang budak, namaku Kumbang, Juklan. Ya. Yang ketiga, ayahku tidak pernah mengajarkan satu ayat pun dalam Al-Quran. Kemudian Umar bin Khattab berkata, wahai ayah, kamu sudah durhaka sebelum anakmu durhaka. Gitu. Jadi bapak dan kondisi dunia sekarang, bapak banyak nggak berperan. Apa yang terjadi? LGBT, kekerasan seksual, ya kan? Kekerasan ini, kenakalan anak remaja. Saya punya guru namanya Pak Irwan Rinaldi, beliau mengatakan kalau pengen rusak suatu bangsa, maka rusakkanlah pemahaman ayah tentang keluarga. Dan sekarang terjadi, kerusakan terjadi di mana-mana, narkoba, pornografi dan sebagainya. Kenapa? Karena ayahnya nggak berperan. Begitu. Berarti lebih berperan penting orang tua dibandingkan sekolah ya Pak. Ya harusnya kan karena besarkah? Ya harusnya karena kita yang punya tanggung jawab itu. Saya sambil makan ya. Saya nggak bisa pakai sumpit, jadi makan sumpitnya gitu. Ini bukan ayam ya? Udang gitu. Oke, jadi peran besar mana? Harusnya yang berperan besar dalam pengasuhan ya orang tua, bukan sekolah. Sekolah itu bantuin kita aja. Sekolah itu bantu orang tua. Sekolah bukan. Nanti di akhirat yang ditanya pertama kan bukan gurunya, bapaknya. Kita bin bapak kita. Berarti bapak ini bertanggung jawab. Ada juga tuh kan di sebuah pepatah katanya gini, keluarga adalah sekolah paling pertama dan paling utama. Itu benar nggak? Iya. Benar. Sekolah ya. Keluarga adalah sekolah pertama dan paling utama bagi anak-anak. Betul. Kan gini, kalau sekolah ini kan baru. Iya. Persekolahan ini belum berumur 500 tahun. Ya, persekolahan ini kalau perkuliahan mungkin lebih lama ya.
Tapi persekolahan seperti yang sekarang ada TK, SD, SMP, SMA, itu belum 300 tahun lah, masih baru. Hmm. Nah, ada dampak buruknya. Apa dampak buruknya? Orang tua menyerahkan seluruh urusan pendidikan ke sekolah. Sekolah. Ketika anaknya nggak bisa ngaji, sekolah ditegur. Ketika anaknya nggak bisa sholat, sekolah ditegur. Nggak bisa matematika, anaknya ditegur. No. Padahal penanggung jawab utama adalah orang tua, bukan sekolah. Jadi harusnya ngajarin sholat, yang ngajarin ngaji. Ya, orang tua itu berperan. Sekolah bantuin, jangan dibalik. Nah, sekarang kan dibalik nih. Banyak yang kebalik ya, Pak. Iya, sekarang kan dibalik. Apa namanya? Sekarang dibalik. Kalau Orang tua bantuin. Iya. Orang tua yang bantuin dianggap. Padahal enggak. Yang penanggung jawab utama ya Orang tua. orang tua, bukan sekolah. Benar-benar. Terus ada nih, Pak, bagaimana jika seorang anak terlalu ditekan oleh kehendak orang tua, baik itu dari sisi pengawasan, impian ke depan. Kan kalau sekarang tuh para remaja dengan latar belakang passion yang berbeda-beda, jadi tidak bisa dipaksa menyesuaikan dengan kehendak orang tua. Iya, pertama gini, kemerdekaan itu hak atau pemberian dari orang tua. Kemerdekaan. Ya, kemerdekaan setiap manusia itu hak atau pemberian dari manusia yang lain, orang tua, guru, negara, mana yang benar? Hak lah. Hak. Siapa yang ngasih kita kemerdekaan? Orang tua. Bukan. Orang tua itu nggak ngasih kita kemerdekaan. Siapa yang ngasih kita kemerdekaan? Tuhan. Yang ngasih kita kemerdekaan adalah Tuhan. Jadi Tuhan itu ngasih kemerdekaan. Setiap manusia yang lahir itu diberi kemerdekaan. Ya. Kita hanya boleh menghamba pada Tuhan. Nggak boleh menghamba pada manusia, termasuk kepada orang tua kita. Nah, artinya nggak ada hak dari orang tua menekan anaknya agar jadi ini, jadi itu. Yang diwajibkan oleh Tuhan kepada orang tua adalah mendidik, bukan memaksa anak-anak ini menjadi anak yang baik. Ya. Urusan anak ini jadi anak baik atau tidak anak baik, itu bukan urusan kita. Urusan siapa? Dari kita sendiri. Tuhan yang ngasih. Ya. Nah, makanya Kiai Haji Maimun Zubair itu berkata gini, almarhum. Wahai pendidik, jangan pernah berharap anakmu itu pintar atau muridmu pintar. Karena kalau kamu punya harapan anakmu pintar, maka kamu akan nggak ikhlas. Gitu. Tugasmu hanya memberikan kebaikan pada anak-anakmu dan berdoa agar mereka dapat hidayah. Iya. Urusan nanti ini dapat hidayah atau enggak. Kalau jadi orang baik sama nggak baik itu kan masalah hidayah. Iya. Ya kan? Urusan dapat hidayah atau enggak itu bukan urusan bapaknya. Itu urusan Tuhannya. Gitu. Ya. Nah, tapi kan Allah itu tidak pernah menentang sunnahnya, gitu ya. Jadi misalkan gini, saya menjaga tubuh saya dengan olahraga dan makanan-makanan yang baik. Saya sehat nggak? Kemungkinan besar. Kemungkinan besar sehat. Sehat. Tapi kalau Allah, tapi Allah bisa berkehendak lain. ya. Saya tiba-tiba mendapatkan serangan yang nggak pernah dipikirkan sama sekali. Tiba-tiba kena COVID, itu kan di luar kehendak kita. Iya, benar. Gitu. Kemudian saya meninggal, padahal saya sudah menjaga makanan, olahraga dan sebagainya. Itu ada kejadian yang luar biasa. Gitu. Tapi secara natural, sunatullahnya, bahwa kalau saya sudah makan makanan yang baik, saya sudah olahraga, hidup saya sehat dan sebagainya, maka saya akan jadi orang yang sehat. Nah, begitu juga mengasuh. Kalau bapaknya sudah mengasuh dengan cara baik, memberikan kebutuhan anak, menjaga fitrahnya kan, jadi mengasuh itu sebetulnya kan bagaimana seorang orang tua itu menjaga fitrah anak. Bukan memberikan fitrah anak, bukan. Menjaga fitrahnya agar tetap fitrahnya itu baik. Fitrah itu bukan kesucian. Fitrah itu adalah bawaan yang Allah berikan kepada setiap manusia. Ya. Bahwa anak itu mau makan, bahwa anak itu mau bermain, bahwa anak itu ceria, itu bawaan.
dari Allah SWT. Nah, ketika itu tugas orang tua itu aja, mempertahankan Fitrah. fitrah anak, nggak kurang nggak lebih. Gitu. Gambarannya seperti itu. Karena kan banyak nih dari, kalau kita lihat sekarang tuh banyak dari teman-teman Alif juga tuh, dia kayak tertekan kalau kuliah. Karena disuruh orang tuanya. Iya, padahal pilihannya ke gini, ke sini, tapi nggak boleh. Iya. Orang tua aku nggak kasih nih, kata. Dia sampai beban tugas Iya. kuliahnya, sampai nangis malam-malam. Iya. Kasihan juga gitu. Itu Iya. ada ini nggak saran atau masukan gitu Pak untuk orang tua yang gitu? Kalau saya kalau sudah anak remaja ya, Iya. seperti Alif, dewasa ini sudah, dewasa muda, Iya. maka harusnya berani mengungkapkan itu. Ya. Meskipun nanti orang kita akan dalam tanda kutip ya, bertengkar dengan orang Iya. tua kita. Debat. Tapi sekarang bagaimana bertengkar dengan cara yang baik, Iya. gitu ya. Eh, Mungkin teman-teman boleh lihat film ya. Ada film namanya film Three Idiot, film India itu cukup bagus. Iya. Bagaimana seorang anak dipaksa oleh orang tuanya untuk menjadi seorang insinyur, padahal dia nggak suka. Dia Iya. sukanya adalah menjadi fotografer Betul. binatang di hutan. Nah, di ujung film itu dia mengungkapkan kepada bapaknya, ya, bapaknya bilang gini, kamu mau jadi fotografer dan nggak punya uang, apa kata dunia kalau kamu miskin, kalau kamu ini dan sebagainya gitu. Iya. Kemudian anak ini bilang, saya lebih baik miskin dan itu pilihan saya dibandingkan kemudian menjalankan hidup ini dipaksa oleh bapak dan saya akan mengutuk bapak seumur hidup. Gitu. Dan akhirnya bapaknya terenyuh ya, dan akhirnya membolehkan. Nah, kita anak-anak, teman-teman ini kan dewasa muda ya, yang sudah punya argumentasi dan sebagainya, ya harus diungkapkan, gitu ya, ditabrak, gitu ya. Banyak kita anak-anak muda nggak berani nabrak ini. Ya, saya kasih contoh nih, banyak nih. Iya. Ketika dulu saya mimpin sekolah ya di SDU, ada orang-orang yang keluar dari sekolah dengan alasan mau ngambil PNS. Nggak masalah PNS-nya. Tapi menjadi masalah adalah, saya tanya kenapa ngambil PNS? Karena disuruh orang tua. Kamu nih umur 25 tahun. Kenapa masih mau disuruh orang tua? Ya ini bukti ketaatan. Saya bilang bukan bukti ketaatan. Bukti ketaatannya adalah kita tetap pada syariat Islam. Kita tetap menghormati mereka. Kita tetap santun sama mereka. Tapi untuk menjalani hidup itu pilihan kita, bukan pilihan orang tua. Mungkin orang tua akan kecewa sesaat, tapi nanti mereka akan memaafkan kita gitu. Nah itu kan harus pilihan ya buat kita. Kenapa? Karena mereka gini, ketika kita sudah dewasa muda, kita nggak bisa memaksa jalan pikirannya orang tua. Ya, gitu. Maksud saya, saatnya kita yang harus memilih dan menjelaskan dengan resiko apapun. Gitu. Menyadarkan bahwa kita harus memilih masa depan dengan pilihan kita, jangan paksaan orang tua. Jangan paksaan orang tua. Kalau kayak gitu kan, bayangin ya, dia akan seumur hidup dia bakal jadi dan beban. itu kan dan itu akan beresiko dia akan mengutuk orang tua. Iya. Kan bakal jadi beban selamanya. Iya, kalau akan jadi beban selamanya. Iya. Itulah teman-teman, sedikit sharing-sharing dengan Bapak Rizky Tajudin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak sudah meluangkan waktu untuk sharing bersama tim Jejakpedia. Teman-teman, ikuti terus keseruan tim Jejakpedia. Kita bakalan podcast dengan siapa lagi. Jangan lupa ikutin terus Jejakpedia. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.